Mari persiapkan hati untuk belajar. Kita mau belajar Bapak Ibu dari Matius 12 ayat 1 sampai 14. Ayat-ayat ini sudah sering dibaca oleh banyak orang, banyak pendeta ya dalam ibadah-ibadah. Cuman saya mau memastikan ya, menjelaskan dan memastikan bahwa ayat ini benar-benar mengembangkan pola pikir kita untuk tidak mempersulit manusia. Ya. Sebetulnya judulnya malam hari ini, Anak Manusia, Tuhan atas Hari Sabat. Itu bahasa teks Alkitabnya. Sebetulnya bisa dipahami juga ya sebagai manusia Tuhan atas hukum. Jadi anak manusia itu ya manusia, gitu ya. Tuhan atas hari Sabat berarti Tuhan atas hukum, hukum Sabat, hukum Taurat, Taurat itu hukum. Manusia Tuhan atas hukum, manusia bukan budak hukum, itu sebetulnya. Ini kan sebetulnya bentuk kritik Tuhan Yesus terhadap sistem keberagamaan masa itu yang mempersulit manusia dengan berbagai macam ritual. Ya, ini akan kita pelajari, ini akan kita bedah supaya kita tahu ya bahwa beragama itu sangat ribet dan tidak penting sebetulnya. Dalam arti ritualnya itu tidak penting sebetulnya. Itu kan cara orang kuno bagaimana berbakti kepada Allah dalam pengertiannya yang masih sangat sederhana. Kalau nggak boleh dikatakan bodoh. Sebetulnya itu. Kalau mau beribadah dengan cerdas, caranya nggak ritual yang aneh-aneh dan ribet gitu. Esensinya yang penting. Di mana seseorang menjadi seperti yang Allah inginkan. Itu yang penting. Ya. Mari kita baca. Matius 12 ayat 1 sampai 14. Matius 12 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu yang tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati di sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus pada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Baik. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bacaan-bacaan ini,
konteksnya tentang mempermasalahkan hari Sabat. Hari Sabat Bapak Ibu zaman itu sangat membelenggu manusia. Sangat membelenggu sehingga manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jalan berapa meter tidak boleh. Jalan lebih dari berapa meter tidak boleh. Angkat barang lebih dari berapa kilo tidak boleh. Tidak boleh memasak, tidak boleh memetik, dan banyak hal lainnya. Bahkan ada suatu kisah Bapak Ibu, pada saat hari Sabat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tepatnya, kalau Israel kan 12 suku, orang-orang Yahudi. Jadi di zaman setelah pembuangan, sebelum di zaman Yesus, orang-orang Yahudi pernah diserbu oleh tentara musuh. Orang Yahudi tidak mengangkat pedang sama sekali. Jadi pada saat orang Yahudi hari merayakan Sabat, mereka diserbu oleh tentara musuh. Karena ada aturan Sabat, tidak boleh membawa pedang, tidak boleh membawa pisau. Masak saja kan tidak boleh, apalagi pak pedang. Mereka terbunuh semua. Akhirnya mereka terbunuh. Banyak yang terbunuh. Karena tidak berani melawan. Jadi aturan Sabat begitu kolotnya dikenakan saat itu. Sehingga manusia malah sibuk. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan sibuk ngapa-ngapain ya. Malah sibuk nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, bingung gitu maksudnya. Ini peraturan yang sangat memberatkan. Ya. Tolong yang di belakang fokus. Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Jadi sangat tidak dapat membuat manusia bergerak. Membuat manusia terbelenggu. Membuat manusia takut. Ya. Itu Bapak Ibu sebetulnya. Bapak Ibu, setelah Yesus di pasal sebelumnya ya, mengecam kota-kota yang pernah dikunjunginya, karena tidak mau bertobat, Yesus melanjutkan mengajak orang belajar daripadanya. Bagaimana hidup bertuhan dengan benar. Ajaran Yesus sebetulnya tidak memberatkan. Tetapi karena tradisinya saat itu tidak seperti itu, mereka nggak mau mendengar. Ya. Ajaran Yesus itu meringankan, mempermudah. Kamu melakukan Sabat tidak harus seperti itu. Tetapi banyak orang Yahudi tidak mau mendengar. Kenapa? Karena sudah terbelenggu dengan tradisi yang ada bahwa hari Sabat tidak boleh masak, bahwa hari Sabat tidak boleh jalan sekian kilometer atau sekian meter. Itu membelenggu. Jadi pada saat Yesus memberi ajaran yang berbeda, nggak dipercaya. Usahakan Bapak Ibu kalau mendengar cerita seperti ini, kisah-kisah seperti ini, kenakan pada kita. Kita yang sudah terbiasa beragama Kristen, ritualnya seperti ini. Kalau tidak melakukan seperti ini takut salah atau tidak afdol. Itu. Jadi kalau ada ajaran baru yang kesannya mudah, ringan, gak dipercaya. Seolah-olah bukan seperti ibadah. Enggak loh, enggak harus seperti itu. Ya, enggak harus seperti itu. Yesus tidak meniadakan Taurat Bapak Ibu. Tetapi Yesus menyempurnakan Taurat. Dalam arti ajarannya adalah tafsiran yang benar. Ya. Dalam arti ajaran Yesus adalah tafsiran yang benar. Bukan tafsiran yang salah. Yesus tidak meniadakan Taurat. Dari Taurat yang sama ditafsirkan yang benar. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya, menyempurnakannya, memberi
memberi sesuatu yang lebih baik istilahnya. Apa yang diajarkan Yesus itu Taurat juga, tetapi ajarannya menyempurnakan. Ajaran Taurat yang mempersulit itu tidak benar, itu tidak tepat. Ajaran Taurat ya yang benar itu malah meringankan, malah membebaskan orang dari belenggu. Seharusnya begitu. Ajaran Yesus Bapak Ibu tidak mempersulit manusia hidup dengan aturan atau hukum yang tidak masuk akal. Ya, tidak boleh jalan sekian kilometer, tidak boleh jalan sekian meter, tidak boleh angkat barang lebih dari sekian kilogram. Ini kan ajaran yang aneh, ajaran yang tidak masuk akal. Yang mereka pahami itu memuliakan Tuhan. Bagi Yesus bukan seperti itu memuliakan Tuhan. Sehingga orang lapar tetap lapar, tidak bisa makan. Sehingga anak yang nangis karena kelaparan tidak dapat dipuaskan karena kelaparan. Ini hukum aneh sebetulnya. Ya. Kalau kita kenakan zaman sekarang sama, kalau ibadah itu mempersulit kita hidup, jangan dilakukan. Karena ibadah tidak pernah mempersulit manusia hidup. Manusia di atas tradisi, manusia di atas Taurat sebetulnya. Yang penting esensinya bagaimana kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bukan ibadahnya. Ibadahnya suatu saat ini akan berlalu. Tetapi bagaimana batin kita menjadi indah di hadapan Tuhan, itu yang kekal. Ibadah seperti ini yang akan berlalu ini enggak usah diribetkan. Yang penting jadilah seperti yang Tuhan inginkan. Bukan melarang ibadah seperti ini ya. Ada, lakukan, selama tidak mempersulit. Tidak ada ya enggak perlu. Kadang-kadang banyak gereja-gereja yang mempersulit dirinya sendiri. Ya, tidak semua gereja kaya, tidak semua gereja punya uang untuk beli alat musik gitu ya. Tapi memaksakan diri, berhutang demi punya alat musik, demi punya multimedia, demi punya segala perlengkapan ibadah yang menurut standar zaman sekarang umumnya begitu. Ini kan tidak benar, ini kan mempersulit. Kalau memang gereja itu perintisan, adanya cuma gitar, ya sudah nyanyi pakai gitar aja tidak masalah. Jangan mempersulit diri. Halo, sebetulnya seperti itu kalau ditarik ke zaman sekarang. Masalahnya banyak gereja berhutang karena apa? Berusaha beli sound system yang bagus, berusaha beli multimedia yang bagus. Ada beli, tidak ada, tidak masalah. Yang Tuhan lihat perubahan jemaatnya, bukan perubahan gedungnya atau perlengkapannya. Bapak Ibu, Yesus tidak melawan Taurat dalam arti firman Allah. Yesus menentang Taurat dalam arti tradisi manusia yang mempersulit, ajaran atau doktrin hasil pengembangan manusia yang membuat manusia sulit hidup. Ya. Di Markus 7 ayat 8, jelas-jelas Tuhan membedakan antara firman Tuhan dan adat istiadat manusia. Firman Tuhan dan tradisi manusia. Itu dibedakan. Ya, bukan berarti anti tradisi atau anti adat istiadat. Tetapi di situ Yesus membedakan. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Ya, kita baca yuk. Markus 7 ayat 8. Markus 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya, perintah Allah itu firman Allah, kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Orang Yahudi zaman itu lebih memegang adat istiadat daripada perintah Allah. Bapak Ibu, bagaimana kita? Saya tidak melarang orang 40 harian, 100 harian, 1000 harian.
Kalau memang itu perlu dan Anda punya uang gitu ya, karena itu tradisi keluarga, silahkan. Tetapi menjadi salah jika 40 harian, 100 harian, 1000 harian, itu harus, seolah-olah harus dikerjakan. Bahkan sampai harus berhutang. Nah itu yang salah. Mengada-ada demi tradisi. Nah itu yang enggak pas. Tapi kalau keluarga Anda memang siap untuk itu gitu ya. Dan Anda tidak mau istilahnya tidak mau gesekan dengan keluarga besar gitu ya. Ya monggo silahkan. Yang penting kan tercipta kedamaian di dalam keluarga Anda. Bagi kita itu kan semacam doa penghiburan. Tidak apa-apa, doa penghiburan Pak, ada jemaat meninggal. Tidak apa-apa dilakukan, tapi kalau itu mempersulit, jangan. Ya, beston, kebiasaan orang Pantai Kosta, beston. Emangnya dilarang beston? Enggak. Tapi kalau membuat Anda sulit, bahkan sampai harus berhutang, enggak ada beston-bestonan. Enggak ada masalah. Ngumpul aja, yang penting firman diberitakan, orang punya pengertian baru cukup. Bukan bestonnya, bukan acaranya, bukan makannya yang penting. Bisa dipahami ya? Jadi bedakan antara firman Tuhan dan adat istiadat. Tidak semua yang ada di Alkitab itu firman Tuhan. Banyak yang adat istiadat. Tinggalkan tidak ada masalah. Perpuluhan itu adat istiadat, bukan firman Tuhan. Itu pengembangan demi kesejahteraan Israel. Gitu ya. Kalau dilakukan di gereja, kalau jemaatnya mau ya silahkan, kalau tidak mau ya jangan. Kalau kita tidak penting itu bukan kebenaran firman Tuhan, ngapain gitu ya. Dan kita diajar dewasa untuk memberi dengan sukarela, bukan dengan hukum. Itu lebih penting, itu mendewasakan kita. Bapak Ibu, kesucian manusia berasal dari pola pikirnya, bukan liturginya. Ya, seperti saya tadi katakan, kalau memberi itu berasal dari dalam dirinya, dari kerelaan dirinya, dari kedewasaannya, itu jauh lebih penting daripada disuruh memberikan perpuluhan karena hukum, karena takut belalang pelahap, karena takut dengan kutuk. Anda harus dewasa sebagai anak Allah. Beri dengan sukarela. Kalau gitu tidak ada, jarang Pak orang mau memberi, ya tidak apa-apa. Berarti masih kanak-kanak. Kan seperti itu. Ya gereja harus siap. Kalau jemaatnya kanak-kanak, pelit, tidak mau memberi, ya harus siap. Bukan malah mengubah kebenaran mengubah tradisi menjadi kebenaran, seolah-olah itu perintah Tuhan. Tidak, Tuhan tidak perintahkan perpuluhan. Ya. Di pasal 12 ayat 1 sampai 2, murid-muridnya dikecam oleh orang Farisi karena tidak mengikuti tradisi, adat istiadat, Sabat Yahudi, Yudea. Ya. Pada ayat 1 dan 2, di situ diceritakan murid-murid Yesus dikecam oleh orang Farisi karena tidak mengikuti tradisi atau adat istiadat Sabat orang Yahudi. Umumnya orang Yahudi begitu. Umumnya mereka menguduskan hari Sabat berarti harus dibatasi segala aktivitasnya. Itu umumnya, tradisi mereka begitu. Namun bagi Yesus hari Sabat sesungguhnya adalah hari di mana Allah memberi istirahat bagi manusia. Bukan mempersulit. Ya. Allah memberi istirahat bagi manusia dari beban pekerjaan sehari-hari. Pada hari Sabat manusia dimerdekakan. 6 hari kamu bekerja, 1 hari kamu istirahat. Ini hukum Tuhan. Supaya manusia yang saat itu letih, lesu, berbeban berat dalam bekerja, bisa istirahat. Dan bukan cuma manusia. Kambing, domba juga diistirahatkan. Bahkan bukan kambing, domba saja. Tanah garapan, istirahat. Bapak Ibu, kita harus mengerti konteks Sabat yang sebenarnya.
Ya. Pada hari Sabat manusia dimerdekakan. Sama dengan istilah diberi kelegaan. Itu sama. Masuk Sabat, masuk perhentian, itu sama dengan diberi istirahat, diberi kelegaan, itu sama. Jadi sangat salah Bapak Ibu kalau kita tidak memberi istirahat orang lain yang tergantung pada kita. Salah. Sama dengan istilah diberi kelegaan, bukan malah sebaliknya mempersulit dengan aturan-aturan baru buatan manusia. Apalagi sampai tidak boleh berbuat baik. Itu hal yang salah. Kebanyakan orang salah berpikir tentang Sabat seperti orang Yahudi. Padahal tidak seperti itu. Ya, kita baca yuk, Keluaran 16 ayat 29 sampai 30. Keluaran 16 ayat 29 sampai 30. Keluaran 16 ayat 29 sampai 30. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Perhatikan, coba digabung ayat ini, bisa enggak? Cukup enggak? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itu sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Bapak Ibu, istirahat hari Sabat diberikan Tuhan kepada manusia untuk manusia istirahat. Manusia disuruh menabung di hari sebelumnya supaya hari Sabat manusia bisa istirahat. Tetapi masalahnya oleh orang Yahudi yang ditekankan adalah di bawahnya. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Ini yang ditekan. Padahal ini bukan tekanannya. Tekanannya itu supaya benar-benar kamu istirahat. Kamu keluar tuh jangan cari keringat. Istilahnya gitu loh. Kamu keluar itu jangan berjelih lelah. Kamu di dalam rumah istirahatlah. Supaya kamu tuh dapat pemulihan. Dapat kekuatan baru. Orang kalau kerja terus setiap hari itu capek. Kalau ada istirahatnya, ada kesegaran baru. Orang yang sudah letih dapat istirahat, besoknya seger karena sudah istirahat. Bisa dipahami ya? Jadi Tuhan memberikan Sabat itu kepadamu, ya, supaya kamu beristirahat. Lihat, lalu beristirahatlah bangsa itu hari ke-7. Istirahat, Sabat itu harus istirahat. Manusiakan manusia. Bahkan hewan pun harus dihargai, perlu istirahat. Ya, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itu sebabnya pada hari ke-6 Sabat, Ia memberikan hari ke-6 itu berarti hari Jumat ya, hari sebelumnya. Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Halo Bapak Ibu, istirahat diberikan itu dengan penekanan ya supaya manusia itu benar-benar istirahat. Itu sebabnya di hari Jumat, ini kan kisah tentang keluarnya Israel dari Mesir. Itu sebabnya di hari Jumat, di hari sebelumnya, mana boleh diambil lebih dari untuk sehari. Mana boleh diambil untuk jatah 2 hari. Biasanya enggak bisa, biasanya kan busuk. Tetapi hari itu diberi oleh Tuhan kesempatan mengumpulkan untuk 2 hari. Karena Sabat penting bagi Tuhan untuk manusia istirahat. Kenapa manusia perlu istirahat? Ya manusia ini kan mekanik biologis yang harus istirahat. Tidak bisa orang kerja terus. Tidak bisa orang olahraga terus. Harus ada istirahatnya. Pemulihan fisik, pemulihan batin, pemulihan itu perlu. Itulah fungsinya Sabat. Tuhan sedang memanusiakan manusia dengan hari Sabat. Ya, sebetulnya aturan Sabat itu dibuat karena Tuhan ingin memanusiakan manusia.
Nah kalau ada orang yang tidak memanusiakan manusia, dengan suruh kerja terus, ya itu melawan Tuhan sebetulnya. Begitu Bapak Ibu. Kita harus tahu kondisi situasi saat itu. Orang tidak punya tanah, orang yang tidak punya kebun, sawah gitu ya. Mereka kan jadi buruh. Mereka bekerja mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Capek. Setiap hari seperti itu capek. Orang perlu istirahat. Orang perlu rekreasi. Ya di zaman Musa tidak ada rekreasi karena di zaman itu kan dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Orang perlu refreshing. Itu Sabat. Refreshing kan bukan tidak berarti harus jalan-jalan ngeluarin uang banyak, tidak. Yang penting istirahat. Berhenti dari pekerjaanmu. Kalau bisa dibuat ibadah, ibadahlah. Kan begitu. Saat itu kan belum ada sistem ibadah hari Minggu, kan enggak seperti itu. Kalau sekarang ada, ya ayo kita ibadah. Selesai ibadah mau jalan-jalan, mau kemana, enggak apa-apa. Bapak Ibu, Yesus memberi contoh ya, bagaimana Daud menyingkapi tradisi Taurat. Dalam 1 Samuel 21 ayat 2 sampai 7, dikisahkan Daud sedang kelaparan meminta makan kepada seorang imam. Namun yang ada adalah roti kudus untuk imam. Ya, roti kudus untuk imam itu ya memang haknya imam. Itu tradisinya seperti itu, aturan Tauratnya seperti itu. Tetapi roti itu dimakan Daud. Kok boleh? Ya karena Daud adalah penguasa saat itu yang berhak merubah hukum, yang berhak menafsirkan hukum. Dalam hal ini Yesus atau Daud tidak sedang mengajar untuk melanggar firman Tuhan. Tetapi Yesus maupun Daud membedakan mana yang firman Tuhan dan mana yang adat istiadat manusia. Adat istiadat manusia kalau di Torah itu 613. Ya. Itu manusia sebetulnya. Tapi banyak orang yang menyatakan itu dari Allah. Kapan Allah pernah ngomong 613 perintah? Yang ditulis oleh Allah, oleh jarinya sendiri, itu 10 perintah Allah. 613 itu adalah adat istiadat, breakdown. Hukum yang dibentuk dari 10 perintah Allah. Sama seperti kita, Pancasila. Ya, itu dasarnya. Di breakdown menjadi hukum yang lain. Sebetulnya seperti itu. Masalahnya hukum Yahudi itu memperberat bangsa itu. Ya. Itu yang pertama Bapak Ibu, Yesus maupun Daud tidak sedang mengajar untuk melanggar firman Tuhan, tetapi jelas membedakan mana yang firman Tuhan, yang perintah Allah, dan mana yang adat istiadat manusia atau hukum buatan manusia. Ya. Yesus juga tidak sedang mengajar melanggar hukum. Ya, Yesus tidak sedang mengajar melanggar hukum. Namun tafsiran atas perintah Allah seharusnya dibuat sebagai hukum yang mensejahterakan manusia, bukan malah mempersulit hidup manusia. Yesus tidak sedang mengajar untuk melanggar hukum Bapak Ibu. Namun tafsiran untuk kuduskan hari Sabat versi rabi-rabi itu mempersulit. Menurut Yesus, membuat hukum tidak perlu mempersulit. Kuduskan hari Sabat bagi Yesus bisa di breakdown. Yang penting manusia itu bisa istirahat cukup. Perkara dia lapar boleh ke ladang gandum. Perkara anak nangis boleh digendong. Lah bagaimana anak umur 2 tahun beratnya sudah sekian kilo tidak boleh gendong pada saat nangis. Kan repot. Dengan alasan tidak boleh bekerja. Tidak boleh masak padahal kelaparan.
Bagi Yesus, kuduskan hari Sabat bukan seperti itu. Bagi Yesus, kuduskan hari Sabat, Allah senang melihat manusia tertolong dengan istirahat. Allah senang melihat manusia bisa makan, bisa kenyang, bisa berbahagia daripada harus terpenjara di rumah masing-masing. Tinggallah di rumah masing-masing itu artinya istirahat, bukan malah terpenjara. Bagi Yesus seperti itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hukum dibuat seharusnya mensejahterakan manusia, bukan malah mempersulit manusia. Seperti bangsa ini, ngurus perizinan 10 tahap. Jokowi pernah marah. Kenapa kalau bisa 3 tahap nggak jadi 3 tahap, betul enggak? Kenapa mempersulit masyarakat harus 10 tahap? Kalau memang bisa dijadikan tahap, jadikan 3 tahap. Jangan mempersulit. Kenyataannya bisa? Enggak bisa, karena apa? Karena masing-masing jajaran butuh ceperan. Akhirnya apa? Kepentingan penguasa, kepentingan pemerintah. Kalau dia di dalam dunia keagamaan Yahudi, ini kepentingan Farisi dan rabi-rabi yang mempersulit. Mereka sendiri belum tentu mau melakukan itu. Gitu loh. Sama, di zaman keagamaan Kristen juga begitu. Banyak gereja-gereja perpuluhan menekankan perpuluhan pada jemaat. Ditakut-takuti bahkan. Tetapi pendetanya sendiri belum tentu taat perpuluhan kepada sinode. Belum tentu. Nuntut jemaat kasih 10% kepada gereja, betul? Tapi pendeta atau gembala gereja itu, apakah benar-benar bayar 10% kepada sinode? Belum tentu. Belum tentu. Sama seperti orang Yahudi. Buat peraturan berat-berat orang Yahudi tidak bisa melakukannya. Mempersulit orang Yahudi melakukannya. Mendorong orang Yahudi tetap melakukannya. Tetapi dia sendiri berusaha tidak ambil bagian. Itu keagamaan, Bu, Pak. Bobrok. Nah, kita tidak mau seperti itu. Karena hukum seharusnya dibuat untuk mensejahterakan manusia. Bapak Ibu, Yesus sedang mengajar bahwa Allah tidak butuh ritual yang memberatkan. Apalagi sampai menghukum manusia yang tidak bersalah, tidak berdosa, hanya karena tidak melakukan ritual. Allah menginginkan manusia memiliki kasih bagi sesamanya. Pada hari Sabat, orang tidak melakukan kejahatan. Tetapi oleh orang Farisi dihukum gara-gara dia kelaparan dan memetik gandum di ladang. Apakah memetik gandum di ladang adalah sebuah dosa, kejahatan? Kan tidak. Hanya melanggar tradisimu yang tidak boleh jalan kemana-mana. Lalu kamu hukum. Halo Bapak Ibu. Apakah praktek ini masih ada zaman sekarang? Kalau ditelaah banyak. Kalau ditelaah banyak. Ya dulu saya pernah gitu ya. Ada kisah-kisah seperti itu yang saya dengar. Awalnya disayang-sayang Pak Gembala karena perpuluhannya rutin. Begitu perpuluhannya tidak rutin, bolong-bolong atau menurun, gak disayang-sayang sama Pak Gembala. Gak diperhatikan sama Pak Gembala. Ada seperti itu. Ini kan sama sebetulnya. Padahal Tuhan gak butuh duit itu kan. Bapak Ibu, Allah menginginkan kasih. Ya, Allah menginginkan kasih, bukan persembahan. Bukan tidak boleh kasih persembahan, tapi yang Allah inginkan kasih. Lebih dari persembahan. Orang kalau punya kasih, pasti menolong. Tetapi orang yang memberi gitu ya, belum tentu punya kasih.
Kadang-kadang bisa dia punya kasih karena ingin diberkati 30, 60, 100. Bisa jadi dia ingin memberi hanya karena ingin tampak hebat. Ada. Yang Tuhan inginkan kasih, yang dari hati. Mungkin pemberiannya tidak seberapa karena memang uangnya terbatas. Tapi kalau dia punya kasih, dia mau berbagi, itu lebih berharga. Bapak Ibu, selanjutnya Yesus mengatakan, di sini ada yang melebihi bait Allah. Yang dilanjutkan dengan kalimat, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam kalimat ini Yesus menghubungkan dirinya dengan Daud. Anak manusia yang dipahami sebagai Mesias keturunan Daud berhak menafsirkan hukum dan Taurat. Jika Daud boleh mengambil roti kudus bagian imam, ya, ini melampaui hukum keimaman tabernakel kan. Hukum tabernakel roti kudus milik imam, tetapi Daud mengambil roti kudus untuk dimakan karena dia kelaparan. Ini berarti Daud melampaui hukum keimaman. Kenapa? Karena Daud raja. Daud anak Allah. Demikian pula Yesus menyatakan dirinya anak Allah. Dia Mesias. Dia guru. Ajarannya bisa melampaui tradisi Taurat saat itu. Paham ya? Zaman itu Bapak Ibu, seorang rabi itu berhak atau bisa membuat sebuah ajaran. Yesus berhak membuat ajaran. Bahkan lebih dari rabi, dia Mesias. Dia berhak mentafsir ulang hukum kuduskan hari Sabat. Itu maksudnya. Seperti Daud mengubah tradisi keimaman, Daud pun berhak mengubah tradisi keimaman. Karena dia seorang rabi. Kedua, dia Mesias. Ketiga, dia keturunan Daud. Tidak seperti itu. Hukum yang benar seperti ini. Kok bisa? Aku berhak, aku rabi, aku Mesias. Aku keturunan Daud. Ya, itu maksudnya. Yesus menyatakan dirinya Mesias, juga berhak menafsirkan hari Sabat. Bahwa hari Sabat diberikan Allah untuk manusia istirahat dan memulihkan dirinya. Bukan malah mempersulit manusia ya. Bapak Ibu, kemudian Yesus masuk ke sinagog. Di situ ada orang sakit yang mati sebelah tangannya. Ya, tidak gerak tangannya. Ya mungkin stroke mungkin ya. Di situ mereka menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang hari Sabat. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ya. Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata pada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Kenapa tidak boleh berbuat baik? Lah dombamu jatuh ke parit, kamu berusaha ambil, itu kan juga bekerja. Lah kalau orang lagi celaka, maksudnya tidak kamu tolong pada hari Sabat? Manusia kan lebih berharga dari domba. Ajaran Yesus itu logis Bapak Ibu. Bukankah manusia jauh lebih berharga dari domba? Karena itu berbuatlah baik pada hari Sabat. Enggak ada larangan berbuat baik hari Sabat. Malah dengan berbuat baik pada hari Sabat, kita menggunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan Dia. Itu yang benar. Ajaran Yesus logis. Membuat manusia semakin efektif menjadi seperti Allah dengan berbuat baik. Enggak malah enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Ya. Bapak Ibu, pengajaran ini sulit bagi orang zaman sekarang. Kenapa? Karena kita enggak hidup di lingkungan seperti itu kan. Kita tidak hidup di dalam keberagamaan Yahudi. Jadi kita kadang-kadang sulit membayangkan hal-hal ini. Tetapi bagi mereka orang Yahudi yang hidup di zaman itu, hidup itu berat banget. Sehari-hari kerja, Sabtu gak boleh kemana-mana, betul enggak?
Setiap hari kerja, banting tulang mulai pagi sampai petang gitu ya. Hari Sabat terpenjara. Bahkan kalau lapar suruh tahan lapar karena nggak boleh metik gandum. Ini kan hukum yang aneh. Ini agama yang aneh gitu loh. Tuhan nggak seperti itu. Pendapat Yesus, manusia lebih berharga dari apapun, baik hewan maupun hari Sabat itu sendiri. Manusia itu lebih berharga Bapak Ibu dari hewan. Bahkan manusia lebih berharga dari hari Sabat itu sendiri. Jika hewan peliharaan boleh ditolong, maka menolong manusia pada hari Sabat bukanlah pelanggaran, bukan kemelesetan. Sebab kemuliaan Sabat bukan terletak pada aturannya. Kemuliaan Sabat bukan terletak pada hari itu sendiri. Tetapi kemuliaan Sabat tergantung bagaimana kita memperlakukan sesama pada hari yang diberikan Tuhan. Setiap hari mereka bekerja. 6 hari dalam seminggu mereka bekerja. Mereka tidak bisa berbuat baik. Mereka fokus metik buah-buahan, menggembalakan ternak, ke ladang gandum, melakukan pekerjaan bosnya, tuannya masing-masing. Di hari Sabatlah kesempatan mereka istirahat. Kalau kamu lakukan untuk berbuat baik, ya itu jauh lebih baik. Bukan malah dilarang. Bahaya Bapak Ibu, tradisi keagamaan yang aneh-aneh ini jarang disentuh orang, takut kualat. Tetapi Yesus mengajarkan yang logis toh, gitu maksudnya. Yang logis toh. Domba saja kamu tolong, masuk manusia enggak kamu tolong? Halo. Tuhan juga enggak mau hari Sabat manusia kelaparan, ambillah gandum. Masaklah hari itu supaya hari itu kamu tidak kelaparan. Enggak apa-apa, karena memang manusia ini lebih berharga bagi Allah daripada hukum itu sendiri. Halo Bapak Ibu. Ini contoh sebetulnya. Lampu merah gitu ya. Dilarang, kok dilarang? Lampu merah kan dilarang lanjut, ya betul ya. Lampu merah dilarang lanjut kita stop. Tetapi kalau kita gitu ya, tahu ada tetangga yang waktunya melahirkan gitu ya, lalu kita mengantar mereka, ada lampu merah. Gimana? Hukum bukan untuk mempersulit manusia. Kalau memang sudah waktunya lahiran, ya kamu terpaksa menerabas lampu merah. Itu demi ibu itu dan bayinya. Yang penting aman loh ya, hati-hati sobat. Itu bisa kecelakaan kan. Tetapi bukan berarti kita taat hukum itu gelap mata. Gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Pernah suatu saat ada orang Bali, ya, kalau hukum terlalu kaku, akhirnya orang nggak bisa berbuat baik, Bapak Ibu. Ini yang bahaya. Dulu di Bali ada kisah, ada seseorang Bali membantu orang yang jatuh dari agama lain. Tetapi karena bukan muhrimnya, dia nggak tolong akhirnya. Kenapa? Takut dianggap penistaan, takut dianggap melanggar kesucian agama tersebut. Ya akhirnya orang ini, perempuan ini jatuh saja, gak ada yang nolong. Untuk lingkungan Bali. Ngerti maksudnya ya? Kan aneh akhirnya, padahal ibu itu sebetulnya perlu ditolong. Tetapi karena perangkatnya menyatakan dia seorang perempuan yang taat hukum pada agamanya, orang-orang gak berani bantu. Akhirnya begitu. Padahal seharusnya kan ditolong, tapi takut, gara-gara takut dituduh penistaan. Bapak Ibu, kita harus cerdas loh jadi orang. Siapa yang perlu dibantu dan siapa yang tidak perlu dibantu. Ya kecuali mereka gak mau dibantu dengan alasan takut penistaan itu. Ya kita ya bijak-bijak saja. Tetapi selama kita bisa bantu. Bahkan seandainya pun ada sebuah larangan gitu ya. Tetapi kalau kita punya alasan demi hidup, ya silahkan.
Ya contohnya ambulan itu loh. Anda lihat ada ambulan berhenti, semua peraturan lalu lintas dibablas sama dia. Itu kenapa? Karena pemerintah tahu ambulan ini masalah nyawa. Manusia di atas hukum, ya ambulan itu sebetulnya. Makanya kalau kita gitu ya, ada ambulan tweet dari belakang, kita tidak mau minggir. Kita ini sedang tidak berperi kemanusiaan. Kalau ada ambulan bunyi di belakang, ya kita minggirlah supaya dia bisa jalan. Itu kemanusiaan. Bapak Ibu, dalam kisah ini Matius hendak menyatakan otoritas Yesus di atas Taurat. Karena dialah yang memberikan Taurat. Yesus menyatakan bahwa bagi Allah manusia lebih penting dari ritual agama itu. Dari tradisi agama itu. Tradisi itu diadakan untuk kehidupan manusia yang lebih baik seharusnya. Bukan malah mempersulit. Dalam kita bergereja, beragama, berkomunitas. Jangan ada aturan yang mempersulit manusia hidup. Bapak Ibu, ajaran Yesus membuat setiap orang yang mau belajar darinya mendapatkan kelegaan, kemerdekaan. Ya, artinya empowering. Mengempower, memberikan kekuatan. Mendapatkan kekuatan dari istirahatnya. Itu. Ajaran Yesus memberikan kekuatan pada kita untuk dapat melakukannya lagi dengan semangat. Empowering. Ajaran Yesus membentuk kesalehan dalam arti ramah, tidak mengerikan, tidak berguna dan tidak ribet. Halo Bapak Ibu. Tuhan gak mempersulit manusia untuk jadi saleh. Hatimu harus saleh. Ya, pola pikir kita harus benar. Bagaimana sikap kita memperlakukan sesama dengan baik. Itu penting. Tuhan tidak pernah mengajarkan, menyendiralah kamu di gunung. Masuklah ruang doa, setengah hari lamanya. Berpuasalah 40 hari. Tidak ada Tuhan ajarin kayak begitu. Milikilah kasih dan berlakulah kasih kepada sesamamu. Itu kesucian Tuhan, itu kesalehan Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan Bapak Ibu. Bukan malah mempersulit manusia dengan aneh-aneh. Tampaknya suci, saleh. Padahal tidak bermanfaat. Ajaran Yesus itu logis Bapak Ibu. Logos itu logis. Bermanfaat tidak kita dalam bertuhan? Kalau tidak bermanfaat ngapain bertuhan? Kita bertuhan agar jadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Enggak mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu ini ajaran Tuhan yang benar. Bahkan di zaman sekarang ini penutup. Orang Yahudi tidak benar-benar melakukan sabat seperti dulu. Tidak boleh bergerak sekian meter, tidak boleh angkat barang sekian kilogram. Enggak. Hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Israel, hari sabat memang sepi. Tapi coba cek markas tentara sama rumah sakit. Mereka tetap bekerja. Duh, kalau perintah Tuhan, kan enggak boleh kayak begini. Mereka lebih cerdas sekarang. Mereka tahu itu adat istiadat. Yang tidak ada kepentingan, ya tetap tinggal di rumah melayakan sabat. Tapi tentara tetap di markas. Kenapa? Sewaktu-waktu dia harus angkat senjata perang, dia perang. Kalau enggak, ya dibunuhin seperti dulu. Enggak mau orang Israel sekarang seperti itu. Rumah sakit, menjaga kehidupan. Orang Yahudi sekarang sabat rumah sakit tetap ada kegiatan, tetap ada operasi, tetap ada segala macam. Karena nyawa manusia lebih berharga dari tradisi. Sekarang Israel begitu, tambah cerdas. Tidak seperti dulu. Nah kenapa orang Kristen kok ngototan sama tradisinya yang tidak berguna? Ini yang harus kita pikirkan, sehingga dalam beragama gitu ya, kita punya pola pikir yang waras, yang berguna. Amin.